Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Saya buka dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dari Sekda. Ini yang diberikan oleh Sekda ini. Ternyata kalau tahun yang lalu lokasi penilaian ombudsman itu cuma ada di 4 SKPD. Cuma ada di DPM PTSP, Capil, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Tahun ini bertambah satu Dinas Sosial. Ini kita baru disampaikan minggu yang lalu. Sementara minggu yang lalu baru berakhir kita melakukan monef terkait tingkat ketersediaan. Kenapa yang kita adalah tingkat ketersediaan? Karena ombudsman turun dia nih tingkat kepatuhan terhadap standar layanan. Kira-kira kalau standar pelayanan tidak ada, dia mau patuh pada apa? Karena memang penilaian lalu yang merah, yang kental dengan DP warna merah masih kental ada di 2. Pendidikan dengan kesehatan. Kalau DPM PTSP dan Capil kan biasa dilombakan jadi orang selalu apa. Tapi begini, untuk mempermudah satu bidang coba dia tayang satu layanannya. Ya, kita langsung supaya langsung ada perubahan. Tidak sempat disampaikan. Ya. Kalaupun tidak bisa, berarti orang ada guna datang. Langsung Justru begini, ini petayang langsung ditanggapi, ada perubahan langsung perbaiki, orang kembali ulang di situ lagi. Orang balik situ ke kelas semua. Ya. Oke? Standar pelayanan untuk pembuatan rekomendasi BPJS. Jadi pertama untuk persyaratan pelayanan rekomendasi pembuatan BPJS Office APBD Kota Bitung. Yang pertama, surat keterangan ekonomi lemah atau surat keterangan kurang mampu, fotokopi kartu 2 lembar, fotokopi kartu vaksin minimal dosis 2 bulan. Setelah itu kami akan menerima ini sudah hujan atau maksudnya yang memberikan rekomendasi akan mengambil rekomendasi ini orangnya sudah rumah sakit atau belum. Jadi kalau dia sudah masuk rumah sakit kami akan memberikan dalam keadaan hujan, berarti persyaratannya ini bukti rawat inap di rumah sakit atau bukti mengidap penyakit kronis, maksudnya penyakit dengan mengidap. Karena ini kan ada yang wajib, tapi kalau dia komorbid bagaimana? Nah itu kan kalau dia komorbid kami akan meminta keterangan surat dari dokter bahwa dia divaksin. Mesti pakai straight keterangan Nanti kami akan menanyakan kepada. Sebelum lanjut, ini sudah diperbaiki atau baru uraian dari Pak? Nah ini kan semua langsung langsung. perbaiki. Mau
maksudnya yang tadi kan bilang pada minggu yang lalu 3 hari Pak Petro sudah memberikan masukan. Ini apakah yang sudah diberikan masukan atau yang dari Dinsos? Dari Dinsos. Oke, silakan. Nanti kalau ada yang kurang kan ini kan diskusi ya. Saya akan menerima dari bapak-bapak, dari tim sepakat. Masyarakat, langkah apa ketika ada masyarakat datang mengadu administrasinya lengkap, langkah apa dan selanjutnya apa dari dinas sosial terhadap yang bersangkutan? Kalau itu ada poinnya. Ada poin. Ada poinnya. Penanganan pengaduan kan. Oh iya. 7 menit. Betul-betul harus diingat standar pelayanan ini bicara siapa berbuat apa ya. Sekarang sini A menerima, siapa menerima? Tiket. Kalau tiket taruh tiket. Berarti tambah. Ya. Karena 7 menit itu kalau kita simulasi panjang nih kita tunggu. Mari turun lihat berapa poin yang menjadi. Mari turun tanya berapa poin yang dikasih? 10 poin. Kalau 10 poin masih kurang dulu. Jadi dikasih 10 poin. Kalau dia capai 7 menit, ingat saya harus sampaikan. Berbicara durasi waktu, ibarat maju kena. Kalau terlalu panjang, orang kejelas orang akan bilang terlalu panjang bicarakan. Tapi kalau terlalu cepat, kurang. Makanya menentukan waktu jangan dulu kalau harus simulasi. Saya katakan raguan simulasikan. Kalau simulasinya ada pas. Misalnya untuk latihan, baru untuk pengambilan beras tanti dan lain sebagainya itu perlahannya, itu per menit berkasnya. Ada berapa item kok bisa 7 menit misalnya. Misalnya saya mengurus administrasi, ya apa yang harus saya lengkapi. Sekarang tadi misalnya ada pertemuan sosial, ini berapa menit? Ya kita mau standarkan dari sini. Jadi ini item. Jadi jangan sampai lebihan khususnya misalnya. Dan itu kami kan selalu menanyakan apa BPJS-nya Pak, ini BPJS-nya jadi Saya mau sampaikan orang kalau bisa lebih atau dia ada tuh begini, kita ini sudah secara reguler dilakukan secara artinya isi penilaian terhadap permohonan setiap kepala. Jadi kita juga ya. Kalau saya tawarkan ini boleh. Kalau saya tawarkan 5 menit karena kita bisa bayangkan apa yang mau dicek. Bu, Ibu saya izin. boleh. Kalau dari kita pribadi, karena Ibu yang CP kisi-kisi, sudah tahu Ibu verifikasi. Karena saya 7 menit, Ibu sudah itu standar. Kalau boleh bilang 5 menit yang menurut Pak Tolek, kecuali Pak Tolek yang berkata. Untuk menargetkan Maksudnya kita kan Ibu kan yang verifikasi. 7 menit kan Ibu bilang, Pak Tolek bilang 5 menit. Coba Pak Tolek bilang 5 menit. Supaya Tolek bisa lanjut ini. ini pengalaman saya waktu proyeksi KKP-nya dulu kita juga berhadapan hal yang sama di Seragen. Kita coba panas, akhirnya kita bilang saya minta simulasikan durasi waktu. Pada saat simulasikan, semua mata terkaget bahwa apa yang kita sebut ternyata berat. Dan kalau kita mensimulasi bisa bawa 5 menit. Bisa bawa 5 menit. Malah bisa Saya bukan bos. karena saya tanya Pak ini jujur pemotong orang yang tadi memang itu BPJS menunggak. Nah, ini kalau cek dicari komputer, jangan diperiksa. Jadi cek 2 Pak. Pertama transaksi yang BPJS PD. Kedua BPJS yang masuk dalam kategori diri penerima bantuan iuran yang DTKS. Biasanya itu data itu kalau mau disanding agak sedikit DP durasi agak sedikit panjang. Makanya kan nggak semua kurang durasi ketika berjalan dalam seperti pada simulasi saat ini. Jadi ini yang ideal karena kita akan informasi terkait dengan vaksin atau belum. Biasanya berbelit-belit juga. Jadi bisa hanya sampaikan
Kalau tetap ini berkas yang disampaikan. Apa sih perbedaan antara layanan yang berstandar dan layanan yang tidak berstandar? Apa perbedaannya? Perbedaannya dari sisi waktu, akuntabilitas bisa bertanggung jawabkan. Sekarang orang bisa menilai kalau bilang tadi mau buka komputer mana di ruangan satu dan di meja situ. Ada sekali siap Buka petugas itu kan begini. baru siapa yang Ada buka. oke. Oke. Jalan aja Pak itu soalnya Karena pelaksanaan yang untuk 5 menit dan 7 menit. Ya. Kalau 2 menit, kalau dari dinas sosial, dia selama 5 jam, 300 itu yang dihitung jadi 7 kali 5, 50 menit, berapa jam. Nah, jadi saya pikir, Pak Soleh, bisa langsung mengada deh yang bersangkutan. Tapi kalau Pak Soleh juga sesuai dengan simulasi. Kalau untuk saya tadi, karena saya menggunakan tim percepatan, mengapa tidak diserahkan ke mereka yang melaksanakan langsung. Persoalan yang di lapangan dan ya. Mau ditambah, karena yang membuat BPJS ini itu dalam satu bulan itu cuma seorang. Sampai anak ada 5. Semua itu BPJS. Oke, 7 menit. Karena pengalaman kita juga urus BPJS begitu. Dalam begini, kita perlu sampaikan. Standar pelayanan, mindset kerja, itu atur. Ketiga, kita ambil contoh. Ya. Ada Terima kasih. Ini mungkin untuk pelayanan BPJS Kesehatan ini pelayanan maksudnya maksimal 7 menit. Karena apa? Seperti yang Pak Khalid bilang tadi, bahwa pelayanan ini berbicara satu layanan. Tetapi kalau untuk BPJS Kesehatan memang benar yang disampaikan. Pelayanan BPJS Kesehatan itu misalnya yang mengajukan itu dalam satu ada 7 orang. Ya, kalau itu pengalaman pengalaman ketika 7 orang itu mau membuat BPJS Kesehatan atau BPJS itu harus diperiksa satu-satu datanya. Harus lihat dulu NIK-nya valid atau tidak. Kemudian apa mereka ini satu keluarga ini masuk mandiri itu mandiri apa BPJS mandiri itu enggak atau tidak. Mandiri kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 itu harus diverify dulu. Nah, untuk KS dengan BPJS Kesehatan dengan pemerintah kota. Untuk program UMAD itu dikhususkan untuk usulan peserta baru, kemudian untuk mandiri, keluarga ataupun yang menunggu. Tapi kalau mandiri kelas 1 belum bisa, belum oleh CSA kecuali karena alasan pandemi COVID kemudian keluarga ini menjadi miskin. Nah, jatuh miskin harus ada surat pernyataan dari pribadi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi untuk layanan BPJS Kesehatan ini layanan maksimal 7 bisa kurang dari itu. Bisa kurang dari itu. Kalau mereka lebih maksimal. Kemudian harus lihat lagi vaksinnya sudah vaksin. Kalau belum lagi dari waktu masyarakat di waktu durasi pelayanan ini. Mungkin itu. Oke, artinya begini, kita oke lah kita terima itu, tapi harus dipahami, harus nanti kalau ketika kosmai jadi harus mampu menjelaskan. Nah, itu karena ada mati lampu. Jelaskan, jangan marah-marah. Jelaskan. Tapi selama ini pelayanan BPJS Orang diskusi. Ya. begini. Yang disampaikan oleh Soleh pemahaman juga dan teman juga butuh. Tapi yang jelas ada standar sebagaimana disampaikan. Kalau cuma 7 menit itu rasional. Kalau ada sesuatu irasional, itu sudah dalam publik yang lama. Nah, ini 7 menit ini harus diketahui dipublikasi kepada pemerintah. Itu apakah Bapak Ibu bisa jamin 7 menit? Kalau bagian daripada semuanya sudah diukur dan dipadukan dari pengalaman 7 menit, ya antara 7 menit dan ini yang ditanyakan dia dari unsur kamu. Itu yang terpublikasikan orang ketahui. Akhirnya itu orang cuma tagar tarik 5 menit bisa diperhatikan karena pengalaman. Tapi kalau mau dibikin rentang 30 menit, sudah langsung kemudiakan itu ya. Maka Jadi begini. Saya apa yang disampaikan keluar menyangkut force majeure, mau baku ambil pun tidak perlu hukum politik, mau baku agama tidak perlu hukum. Karena dalam mindset kita ketika itu di kita
Izin. Boleh dari atas. Ini dari bawah, Pak. Itu boleh 25 menit semua total. Dan sekalian. Orang mau lihat Sekalian. Nanti total Sudah satu. kalian, Mas? Nanti udah kalian. Tunggu. Nanti kalau sia-sia. Jadi kalau tadi Polok bilang 40 cuma 2 menit, ternyata 25 menit, bukan sedikit dia berselisih secara total ini toh, secara total. Tadi kan baru satu untuk memeriksa berkas 1 menit. Nah kalau misalnya ternyata di fakta pernah Polok cuma 2 menit, nah kita bermaksud apakah satu orang yang urus BPJS DP itu sama 5 menit, kita hitung itu 20 tadi. Belum lihat Bapak. Nanti sebentar kasih selesai dulu Pak. Hitungan satu pelayanan. Nanti kalau selesai kalkulasi orang pres di mana sepakat lagi. Jadi pres ulang poin dulu. C dulu, C apa itu? Sudah Pak, tadi kan ini Tadi sudah dong. izin Pak, itu yang kalau dia nggak masuk daftar dia nggak masuk kategori urgent. Jadi dia DP berkas sudah ditampung untuk masukkan jadi daftar tunggu. Itu nanti ketik sendiri nah. Jadi dalam 10 menit, oke, daftar tunggu. DP suatu dia urus bisa pulang nanti disampaikan panggilan disampaikan lurah atau kepala RT untuk DPK. Tapi yang bawah ini yang masalah urgent yang langsung Gua perhatikan baik-baik poin di atas. Dalam standar pelayanan, jangan satu treatment diulang-ulang. Satu treatment diulang-ulang. Di atas, saya dia bilang apa? Tiga persyaratan lengkap, valid, urgent. Oke, stop situ dulu. Dan tidak ada mungkin. Tidak ada urgent. Oke. Berarti tinggal menentukan urgent tidak kan? Di poin D itu menentukan. Masa tinggal menentukan urgent atau tidak sampai 7 menit. Kita mau tanya, rekomendasi ini masih mau backing atau sudah formatnya? Nah itu ada format Pak. itu tunggu. Iya, mari orang simulasi pakai TV. Nah, orang memberikan satu kelonggaran seperti itu. Tapi setelah menyelesaikan itu ternyata tidak sampai 7 menit. Tinggal bebas. Standarnya orang ambil patokan. Oke, kita paham yang maksud, tapi kita harus bilang dalam standar pelayanan itu waktu yang pasti. Karena medisnya dengan ininya, administrasinya kadang nyanda sama. Jadi tolak ukurnya di mana? Sampai dapat merah. Kita ukur di simulasi. Dapat orang teknisnya di lapangan. Iya. DP merah. Kita boleh kasih pada data merah. Dasar penilaiannya dari mana? Ada, kami itu. Ada. Kami itu. Salah satu kita kasih Pak satu orang kan nggak mungkin. Kasih Pak Kadis Ke kan. Pak Wali. Atau Pak Wali ada. Begini. Iya. Enggak, orang mendiskusikan ini Pak. Kami tidak diskusikan dengan kawan. Korupsinya senior di sini, Ombudsman, pelayanan publik. Nah, ini yang salah. Jangan memahami dengan pemahaman yang salah. Bukan memahami, bertanya dulu. Makanya dengar, jangan dulu bertanya sejauh itu. Anda mau mencoba menjelaskan kita. Kita perlu sampai dengar dulu bahwa kita sekarang ini tahapan terakhir pendampingan P3P di sini. Rangka penyusunan standar pelayanan. Tahap terakhirnya adalah FGD dalam rangka pendidikan Ombudsman. Outputnya itu akhir. Karena apa kita harus tahu? Karena yang memenuhi Ombudsman bukan orang. Jadi gini, soalnya berpengaruh dengan barang ini. Di poin D, Boleh 3 menit. dari Dinsos makan tadi 2 menit. Jangan tulis 3 menit. Nah, jadi dari Dr. Tole, berapa sebetulnya? Supaya Don dapat makan. Jadi begini Pak. Jangan bikin ngambek. Jadi begini. Jadi langsung Jo. Teman-teman Sampai pengalaman begini. Jadi begini, teman-teman percepatan partai menawarkan satu solusi. Karena kita ngotot persoalan 7 3 menit, kenapa tuh mau bantah dengan bermain dengan pikiran kita? Ya, ayo kita simulasi untuk membuat berapa menit, kan begitu. Jangan menganggap bahwa ini lama, karena ini sangat berpengaruh bagi Ombudsman. Nah, tadi itu kalimat Nah, selatan dari saya paham kawan dari Pos. sekarang
yang dipersoalkan pada upaya itu. Dalam poin kedua dari Ini dia 14 sekarang. komponen. 3 menit tadi yang poin D. Yang Jam nih. D. Oke, Ayo. turun ke bawah. Tempat komplain izin pakai Oh, iya. Coba mereka. Hadir, absen. Dia maksudnya ini pengaduan bisa secara gini mendatangi langsung, bisa kontak saran Facebook atau lain. Coba nanya sedikit, kita mau sampai stop. Ada fanpage, Stop. media sosial, Mana tadi? fanpage. Yang di Urayan. Masuk masuk lah fanpage. Yang di Urayan. Ya, stop. Maaf ya, maaf ya, Saya mesti sampaikan maaf ya, bahwa maaf ya, mulai maaf ya. mulai poin 4 itu sudah ada durasi waktunya berapa lama. Dicantumkan tim pengaduan melakukan. Jadi tim melakukan Absen. identifikasi yang Hai, oke hadir ya. Buktinya penilaian tahun lalu kulit merah ke kuning-kuningan kurang lebih. Karena memang setelah kita lakukan model dan data model ini semua masuk ke Pak Wali Sonia. Aduh, memangnya tidak ada. Pertanyaan sekarang, ini logika. Ombudsman turun dalam rangka menilai tingkat kepatuhan seluruh pemberi layanan di Kota Bitung terhadap standar pelayanan. Pertanyaannya, ketika standar pelayanan itu tidak ada, dia mau patuh terhadap apa? Makanya orang penilai di Bitung merah. Betul ya. Jadi begini Pak, kehadiran Pak Soleh diundang orang meluruskan agar supaya Ya, tim datang di sini Ya. soal itu dinsos. iya, Gitu toh? iya. Sudah selesai. Ketika oke, Oke, baju itu dulu. Ya saya tanggapi dulu ini. sudah langsung bilang ini. Langsung bilang tuh, Bos. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat. Saya akan sampaikan terkait dengan standar pelayanan santunan kematian. Ada yang pemohon. Sorry. Fotokopi KTP kakak mampu, kakak Alwaris Pak tiket diterima oleh tugas tiket. petugas tiket. Mesti menyebut karena standar pelayanan itu terkait siapa berbuat apa, bagaimana, berapa lama. Dan dilayani oleh siapa? Oh, berarti dari tiket setelah dia catat di buku agenda masuk itu dia akan mengarahkan ke bidang mana? Enggak, yang biasanya di sini tidak langsung di staf di muka, biasanya ada orang langsung datang di bidang, langsung datang Ada di bidang. tiket di bidang. Ada. Ah, itu not tiket di bidang itu. Baru dari tiket diserahkan ke bidang. Baiklah, di bidang rehabilitasi sosial terdiri dari berapa layanan Pak? Terdiri dari dua layanan tapi satu SK, yaitu pelayanan bansos bagi lansia dan disabilitas. Untuk poin yang pertama, komponen penyampaian pelayanan pertama, persyaratan pelayanan bansos bagi lansia dan penyandang disabilitas. Yang perlu disiapkan adalah fotokopi KTP atau surat keterangan kependudukan kelurahan setempat bagi warga masyarakat Kota Bitung yang belum ada KTP. Tapi memang warga kita. Tapi yang belum ada KTP, kita antisipasi supaya ada surat keterangan kependudukan kelurahan setempat dari lurah setempat. Kemudian fotokopi kartu keluarga, kemudian rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bitung. Langsung usah ke biar diterangkan, tapi durasi waktu cuma terkait dengan dinas sosial. Mau tanda tangan dari surat orang kok
Ayo, coba lihat. Siapa di sini ada tim? Memang ada tim dibentuk untuk kalau menurut kita itu tidak menyerahkan toh? Iya. Bukan mau itu lagi DPP ini perencanaan bukan Siap untuk masyarakat korban bencana yang ada di kota Belitung. Pertama untuk persyaratan layanan, pertama untuk permohonan dari pihak kelurahan, kedua fotokopi kartu keluarga dan KTP dari korban yang terdampak, dan selanjutnya dokumentasi kejadian. Itu kan dihitung per item, per jiwa. ini dia baru dihitung per jiwa. Layanan itu namanya ini kok layanan per satu orang. Makanya sebelum saya presentasi, saya sudah kirimkan software-nya ke Pak Dirjen. Karena beliau dulu yang memang menangani ini. Sehingga khusus. Dan sekarang juga menangani sebagai staf khusus wali kota. Ketika dilakukan asesmen, tim kembali dan melaporkan hasil asesmen kepada Kepala Bina. Setelah disetujui, maka kami langsung melakukan penyaluran. Oleh apakah tidak mau tulis di situ untuk misalnya dilakukan assessment di TKP, tidak perlu tulis di TKP atau Asesmen iya di TKP. di lokasi kejadian. Di lokasi Mana kejadian. biasa mau dipakai apa? Kalau TKP itu polisi kan. Di lokasi kejadian. Lokasi kejadian. Lokasi kejadian bencana. Ya. Di lokasi bencana. Itu pelayaran yang prima Oh, itu tidak berbayar. Berbayar. Lanjut. Produk layanan ke bawah. Bukti dukung. Awal yang menyerahkan bantuan. Lanjut ke bawah. Terus ke bawah. Tapi khusus merah putih, bukan merah. Ada corak putih. Bukan corak kuning. Kalau merah-merah pakai Corak kuning dah. Penanganan pengaduan bisa mendatangi langsung sama-sama syarat sama. Mungkin semuanya sama. Mulai dari sini ya langsung DPD Sama ya, siap. disesuaikan dengan di sekretariat. Kepala bidang melakukan coba hapus di sebelah. Kepala bidang melakukan pengawasan 1 bulan sekali. Akan memaparkan tentang pelayanan bantuan Google. Saya mau sampaikan Ya, persyaratan untuk pengajuan permasalahan. Keempat, anggota Kubet tinggal di kelurahan dalam satu kecamatan yang sama. Coba balik di F lagi. Proposal tidak memenuhi kriteria, ya. Tambah. Tambah di flowchart-nya. Ya. Nah, karena begini, di situ di HEPS itu dia akan ada garis putus-putus kembali ke pemohon. Ya. Ya. Kalau boleh bikin sekarang Jo, karena itu Jangan sampai mau dilupa. Ya. tergantung. Tetap. Berarti dan kepala bidang. Itu ada persoalan di situ. Karena begini, orang mau taat bagaimana sementara ini barang tidak ada. So, makanya orang backing dulu. Sekarang kita serahkan ke Bukadis tentang tingkat kepatuhan. Kalau mau suka nilai bagus, patuh. Apa ya? Tapi jangan cuma batas serahkan. Nanti kita juga akan melakukan pengawasan. Kami akan melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi begini, jadi begini. Standar pelayanan itu oleh undang-undang ada 3 tahap. Tahap penyusunan, tahap penetapan, dan tahap penerapan. Orang sudah di ujung tahap penetapan. Semua masuk di penerapan. Nah, di sini orang tidak perlu lagi pendampingan. Orang sudah pilih backing, orang semua turun dalam rangka monitor, dalam kapasitas sebagai petugas pengawasan. Berikan kami kekuatan kesehatan, memberikan kami hikmat kemampuan, sehingga apa yang sudah dijabarkan ini demi kemajuan perubahan angka atau perubahan nilai menuju dari merah ke hijau, sehingga apa yang telah kami bicarakan tidak sia-sia, dan Tuhan terus membimbing dalam kebersamaan kami kerja secara gotong royong, kerja melendong, holokrasi, dan semua ini untuk kemajuan Kota Bitung yang kami sangat cintai.
Oke, selamat siang guys. Kami dari pemerintah Kota Bitung, khususnya tim percepatan. Nama saya Bu Heni Cornelia Pongo AMDSH. Ada di Dinas Sosial Kota Bitung. Oke, di sini kita menemui. Selamat siang Pak. Pak namanya siapa, dari Selamat mana? siang, Pak Piksun Linggetio Dari. dari kampus STBM 2 Saudara Bitung. Oke Pak, saya mau tanya nih ya. Tadi kan kita baru selesai mengadakan diskusi atau rapat. Apa yang bisa Pak sampaikan di diskusi? Baik, terima kasih. Memang kami akademisi itu terus dimintai hadir dalam pembahasan-pembahasan atau FGD seperti ini. Kemarin saya juga minggu lalu mengikuti di Dinas Pendidikan Nasional atau Diknas Kota Bitung. Hal yang sama juga dilakukan seperti ini, yaitu membahas tentang SOP, Standard Operating Procedure, ya. Nah, di sini tentu bagaimana menetapkan suatu standar pelayanan kepada masyarakat sehingga semua bisa terarah, kemudian waktu juga sudah ditentukan, semuanya sudah tersusun, ya, sehingga pelayanan-pelayanan itu tidak lagi terbengkelai atau tidak jelas dalam pelayanan-pelayanan seperti ini, karena ketika sudah disusun SOP-nya maka semua wajib yang ada di dalam bidang masing-masing itu untuk mentaati atau melayani masyarakat dengan baik, sehingga kedepannya tentu Kota Bitung akan mengalami peningkatan-peningkatan dalam segi pelayanan. Oke, begitu Pak. Mungkin ada tambahan sebagai penutup? Ya, saya sebagai akademisi mewakili dari kampus STBM 2 Saudara tentu menyampaikan terima kasih atas kesempatan ini, karena tentu kami sebagai akademisi ingin berkontribusi untuk membangun Kota Bitung kaitan dengan ide-ide ataupun saran-saran ataupun masukan-masukan bagi kebaikan terutama pelayanan masyarakat yang ada di Kota Bitung untuk lebih baik lagi. Oke, begitu, terima kasih Pak atas waktunya, Tuhan memberkati dan merdeka. Merdeka. Oke, di sini kita menemui. Selamat siang Pak. Pak namanya siapa sebagai Pak Petrus Rubayan, sebagai Koordinator Petugas Pengawasan Pelayanan Publik Kota Bitung. Oke, disingkat Pak Tole ya. Oke, begitu Pak. Saya mau tanya. Di sini kita baru selesai mengadakan kegiatan. Kita baru selesai mengadakan fokus grup diskusi. Itu merupakan prasyarat dalam penetapan standar pelayanan, karena dalam fokus grup diskusi itu diwajibkan menghadirkan 4 elemen: masyarakat, stakeholder pengguna layanan, akademisi, dan LSM. Dan FGD ini sudah menghadirkan perwakilan yang menjadi syarat dalam setiap pelaksanaan FGD, karena standar pelayanan perlu menghadirkan masyarakat. Pada tahap FGD itulah masyarakat yang 4 elemen tadi dihadirkan. Begitu Pak, sebenarnya tujuannya. Jadi begini, sebenarnya ini bukan merupakan juga tujuan, tapi merupakan kewajiban. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik itu sudah mengamanatkan bahwa setiap layanan yang pembiayaannya dibiayai oleh APBN maupun APBD itu wajib untuk distandarkan. Nah, karenanya termasuk juga untuk tahun 2022 orientasi penilaian ombudsman yang tahun 2021 cuma menilai 4 SKPD. Waktu itu cuma menilai DPMPTSP, baru Capil, Adinduk Capil, baru Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Sekarang bertambah 1, Dinas Sosial. Jadi kita berusaha agar supaya dalam kapasitas sebagai petugas pengawasan pelayanan publik, kita sudah melakukan pendampingan penyusunan standar pelayanan. Artinya apa? Standar pelayanan sekarang sudah ada di Dinas Sosial. Tinggal bagaimana kepala dinas, para kabid dan stafnya untuk taat melaksanakan layanan sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Karena itu poin yang akan dijadikan pointer penilaian dari ombudsman. Oke, kalau begitu Pak, mungkin ada tambahan sebagai penutup, silakan. Sebagai penutup, kami sangat berharap agar supaya seluruh SKPD yang punya layanan di publik
secepatnya, sesegera mungkin melakukan penyusunan standar pelayanan. Kalau ada yang masih kurang, tolong nanti disampaikan ke tim P3P, kita akan melakukan pendampingan sampai tuntas. Oke, Pak, terima kasih Pak atas Terima kasih. waktunya, Tuhan Sama-sama. memberkati dan merdeka. Merdeka. Oke, di sini kita menemui Ibu Kadis kita. Selamat siang Ibu Kadis. Selamat siang. Ibu Kadis namanya siapa biar masyarakat tahu? Nama saya Lady Ambar, jabatan Kepala Dinas Sosial Kota Bitung. Oke, Ibu Kadis, saya mau tanya apa? Tadi kan kita baru selesai mengadakan rapat ya, rapat diskusi FGD. Apa yang bisa disampaikan dalam rapat itu? Jadi tadi kami sudah melaksanakan fokus group discussion yang hadir dari perwakilan akademisi, kemudian ada dari tim percepatan, kemudian staf khusus wali kota, kemudian ada perwakilan masyarakat LSM serta P3P Kota Bitung. Dan pada kegiatan FGD ini sudah dilakukan pembahasan terkait dengan pelayanan, standar pelayanan di Dinas Sosial Kota Bitung. Di mana di Dinas Sosial ini ada 9 layanan untuk masyarakat dan tadi sudah dilakukan pemaparan oleh seluruh pejabat administrator yang ada di Dinas Sosial terkait dengan pelayanan ini. Nah, tadi juga kami sangat bersyukur banyak menerima masukan maupun saran arahan dari peserta yang hadir di FGD ini, baik dari akademisi, LSM, dan lain-lain termasuk TP3 Sepakat dan staf khusus wali kota. Dan besar harapan kami ke depan pelayanan yang ada di Dinas Sosial ini akan semakin maksimal bagi masyarakat, tentunya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Bitung. Demikian. Oke, kalau mungkin ada tambahan supaya menutup, silakan. Ya, tambahan dari saya selaku Kepala Dinas Sosial untuk masyarakat yang ada terkait dengan fokus group discussion ini. Jadi kami sudah membuat standar pelayanan bagi masyarakat di mana ada 9 layanan yang kami layani di Dinas Sosial Kota Bitung. Jadi kepada masyarakat silakan untuk melakukan pengurusan berkas-berkas baik itu untuk BPJS, kemudian ada juga santunan kematian, ada juga untuk kelompok usaha bersama, kemudian ada juga untuk penanganan korban bencana dan lain-lain. Silakan untuk menghubungi kami Dinas Sosial dan kami yakin pelayanan akan dilakukan secara maksimal dan profesional bagi masyarakat yang ada di Kota Bitung tanpa pilih-pilih kasih, semua sama. Oke, terima kasih Ibu Kadis waktunya, terima kasih dan merdeka.